Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ayah dan bunda di mana saja berada? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama silaturahim meskipun lewat online ya, tapi mudah-mudahan barokah silaturahimnya masih tetap diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya janji kepada teman-teman semua, makasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Eli, ada Nanda. Gimana dah? Salam ya buat Om Iqbal ya. Ada, alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung. Saya janji kemarin itu teman-teman mau bahas tentang buku-buku saku yang saya tulis ya. Ini memang khusus buat ayah, tapi nggak apa-apa, ibu juga boleh, silahkan. Malah seneng ya kalau ibu juga ikut bersama-sama untuk berdiskusi. Ada banyak alhamdulillah ada banyak buku yang saya tulis gitu. Ada ini ayah untuk siapkan anak prasekolah berpuasa. Ini salah satunya yang ada sekitar 23 lebih lah gitu ya. Termasuk nanti ayah mungkin suatu saat kita akan bahas buku yang agak lebih besar. Ya, buku lebih besar ini sebenarnya buku tahap perkembangan. Ya, agak lebih rinci apa yang sebaiknya ayah lakukan ketika aku 0 sampai 11 tahun. Ini baru 11 tahun. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Ada beberapa buku besar yang saya tulis dan mudah-mudahan satu saat kita bisa bahas ya, ayah dan bunda ya. Nah, sekarang kita kembali ke buku-buku saku. Nah, buku saku itu memang bukunya saku ya. Syukuran saku. Ada banyak, ada buku tentang ini 365 pesan penting ibu untuk ayah. Nah, jadi ini ada beberapa pesan ibu untuk ayah 365 misalnya. Saya bacakan ya contohnya. Seorang ibu berpesan kepada ayahnya misalnya begini, ayah, karakter buruk dari anak-anak kita akan berubah dengan cepat ketika kita mengubah karakter buruk kita sendiri. Itu pesan. Pesannya dari ada lagi 10 kiat ayah membantu anak mengerjakan PR. Ada kiat ayah menggali potensi. Ada parenting 101 ya. Ada lagi apa ya, ada ayah sibuk, apa yang harus anda lakukan. Banyak ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah diskusikan tentang buku ini, 10 kiat ayah bersabar di dalam mengasuh anak-anak. Nah, kita sudah bahas poin yang pertama. Poin yang pertama itu apa ayah? Mudah-mudahan ayah bunda masih ingat apa poin yang pertama. Poin yang pertama adalah berpikirlah positif gitu. Jadi ada 4 ya, ada 4 poin di pikiran positif. Yang pertama, atasi jangan perburuk masalah. Atasi masalah, jangan perburuk masalah. Udah kita bahas kemarin ya, ada kasusnya, kemudian kita bahas itu apa yang harus kita lakukan. Oh ya, ada adik saya Alda, sehat ya Alda ya, udah balik dari Jogja ya. Bukunya belum dicetak lagi Alda, jadi lagi ini nih, lagi nyari peluang untuk bisa nyetak buku-buku ini, kemudian kita bisa bagikan ke teman-teman. Salam Bu Mas Donia. Kemudian yang kedua adalah lihatlah kelebihan, bukan kekurangan. Jadi yang pertama dari berpikirlah positif, wahai ayah. Nah, berpikir positif itu, nah yang pertama itu adalah atasi konflik, jangan perburuk masalah. Yang kedua, lihatlah kelebihan anak gitu dan kekurangannya. Nah, kalau kita akan positif kepada anak, kalau di ilmunya fathering itu, anak akan lebih positif dengan kita. Nah, yang ketiga adalah ajarkan tingkah laku. Bisa jadi anak-anak kita nggak cocok dengan apa yang kita maui karena memang kita belum pernah mengajarkannya, belum pernah menstimulasi dan mensimulasikannya kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, lakukan kontrol. Nah, itu yang yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan kita yang pertama sekitar 2 hari yang lalu ya. Saya sih inginnya saya setiap sore saya bahas ini ya, bahas ini pelan-pelan buat ayah-ayah semua gitu, lagi santai-santai. Nah, sekarang yang kedua dari 10 kiat ayah bersabar mengasuh anak.
saya bacakan pembukaannya ya, ayah temannya. Nah, yang kedua itu mengubah tanpa kritik pedas. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau ini ke anak-anak kita, mau mengubah pola perilaku anak kita. Kadang-kadang kalau kita ngebayangin itu, kadang-kadang kita nyakitin juga ya buat anak-anak ya. Ada kalimat-kalimat atau ada ujaran, ada tindakan-tindakan dari kita gitu yang sebenarnya itu nyakitin buat anak-anak gitu. Kita pengennya kita cepet gitu ya, cepat perubahan, anak kita cepat berubah, makanya kita ambil jalan yang pintas gitu. Nah, biasanya jalan yang pintas itu yang agak nyakitin buat anak-anak. Anak-anak senang mencari perhatian ayahnya. Wah, ini dasar ini ya. Dan mereka pandai menemukan titik lemah ayahnya. Misalnya, ada ayah yang tidak tega dan akhirnya menyerah kepada permintaan anak jika sudah menangis. Pernah ya Bapak Ibu ngalamin ya? Jadi anak-anak kita udah tahu tuh kunci sukses dia untuk naklukin ayahnya itu gimana gitu ya. Bisa dengan nangis, dengan tantrum, dengan loncat-loncat. Kadang-kadang kalau lagi di pusat pembelanjaan atau lagi kondangan ya, kadang-kadang aku narik-narik apa gitu supaya ayahnya ada perhatian dan ayahnya menjadi lemah gitu. Sebagai ayah yang berpikir positif, berikan anak perhatian saat bertingkah laku baik. Usahakanlah tidak terlalu berlebihan memperhatikan tingkah laku negatif, karena akan membuat anak mengambil kesimpulan bahwa lebih baik dimarahi daripada tidak diperhatikan. Ada dua ya anak-anak. Kalau kita agak lebih fokus kepada yang negatif gitu, anak-anak anak-anak akan mengambil kesimpulan bahwa lebih baik dimarahi daripada tidak diperhatikan. Masya Allah ya, Insya Allah ya. Mendingan dia bilang bikin aja yang negatif-negatif, nanti diperhatiin kok sama ayah gitu. Baik, kritik yang dilontarkan pada anak secara terus-menerus akan membuat anak kehilangan rasa percaya dirinya. Mengkritik tetap dibutuhkan, tapi jika terlalu banyak berdampak tidak baik buat anak-anak. Nah, berikut ini ada beberapa pendekatan kita dalam mengkritik anak-anak dalam rangka apa? Mengubah. Kita mengubah perilaku anak-anak. Yang pertama, beritahukan nama perasaan anak gitu. Jadi dia sedang melakukan segala sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik. Nah, jika anak kita marah, sampaikan kepada anak nama perasaan yang sedang dialaminya. Ya, saya ambil contoh. Sari, ini judul nama itu contoh aja ya, mungkin nama boleh, nama yang lain boleh. 4 tahun tiba-tiba melemparkan seluruh mainannya. Si Sari merasa ayahnya tidak mendengarkan permintaannya karena pada waktu yang sama ayah sedang menerima telepon. Ya, banyak ya kejadian macam ini. Nah, apa yang harus ayah lakukan? Hindarkan mengcounter tingkah laku secara langsung. Segeralah mencari titik temu dengan menamai perasaan Sari. Nah, gimana caranya? Saya menulisnya begini, ayah, bunda ya. Oh, maaf sayang, gitu. Ayah tahu kamu sedang marah sampai melempar semua mainan kamu ke dinding. Nah, marah boleh, tapi tidak melempar mainan. Nah, ini sambil langsung mengambil mainan sekitar anak-anak yang sudah dan atau mau akan dilempar oleh si Sari. Jadi mana tadi ayah namai perasaan. Nah, namanya perasaannya. Mungkin kejadiannya akan banyak terjadi di tempat yang bersama dengan ayah. Anak-anak ya karena dia pengen mencari perhatian dari ayahnya gitu. Bisa jadi bukan hanya mainan, kalau di tempat orang atau tempat kondangan, apakah di mall atau di lain, mungkin anak-anak akan mengambil tingkah-tingkah yang lebih dalam tanda petik lebih sadis lagi. Nah, jadi jangan langsung counter gitu ya, apa yang secara langsung apa yang dilakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan tadi saya bilang ya, mohon maaf ayahnya lagi nelpon, kemudian bilang Sari lagi marah ya. Ayah tahu Sari lagi marah gitu, sampai lempar-lempar mainan ke dinding. Nah, kemudian disampaikanlah bahwa melempar itu tidak baik gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? Namai perasaan anak ya.
namanya perasaan anak itu menjadi penting juga ya Irwan. Oh, sangat penting, sangat penting. Jadi anak-anak dia mengerti gitu ya, dari awal itu apa ya istilahnya, kantong rasa dan kantong emosinya itu menjadi penuh sejak dari kecil, karena dia sudah mengerti. Ketika dia besar nanti dia gampang gitu, kalau ada orang yang kecewa gitu dia gampang merasakan, dia gampang empati lah gitu ya. Oh, orang lagi kecewa gitu kita bilang, atau dia punya anak, atau dia punya suami, punya istri, nanti dia lebih gampang gitu. Jangan sampai istri udah mehek gitu dia belum ngerti juga apa sih begitu persoalannya. Karena apa? Mungkin karena kantong emosinya nggak penuh, nggak optimal lah gitu ya. Penting itu ayah, penting untuk mengenai perasaan ya. Yang kedua, tunjukkan ciri positif anak. Tunjukkan ciri positif anak. Nah, daripada mengkritik anak karena kesalahannya, lebih baik tunjukkan ciri positif anak. Contoh ya ayah ya, ayah tahu pasti tentang kelakuan Fahri. Lagi-lagi ini namanya contoh saja. Akhir-akhir ini di sekolah laporan-laporan tidak mengenakan sudah diterima dari intel-intel intel-intel seperti Pak Guru dan teman-teman Fahri. Jadi ayah tahu nih bahwa Fahri ada sesuatu yang tidak enak dia lakukan di sekolahan. Kira-kira apa yang ayah mau lakukan gitu? Mau kantor langsung ke Fahri atau gimana? Nah, ini saya tuliskan di sini. Hari ini dan insya Allah juga hari berikutnya ayah akan menyambut Fahri pulang sekolah dengan lebih baik. Salah satunya adalah melalui obrolan ringan ketika makan siang bersama. Nah, gitu ya. Mas, gitu nih kata si ayah. Ayah kaget loh sama kamu tadi di sekolah. Biasanya kamu dapat bermain baik dengan teman-temanmu, gitu ya. Jadi yang positifnya nih, gitu ya. Sebenarnya Fahri melakukan yang tidak itu sebenarnya, gitu ya. Fahri mau rusak, Fahri membuli temannya dan lain-lain. Gitu. Nah, lebih bagus ayah kita cari yang positifnya, gitu. Jadi memang kita pernah datang ke sekolah dan kita pernah melihat dan kita cerita gitu ke Fahri bahwa ayah bangga banget kamu itu bisa loh bertindak melakukan apa gitu. Ya itulah yang bermain bersama teman-temanmu, kamu bisa berbagi dengan teman-temanmu. Nah, itu yang kedua. Nah, kita ingat kembali ayah udah ya. Jadi ada 10 kiat. 10 kiat ayah bersabar mengasuh anak-anak kita. Nah, kiat yang pertama udah kita bahas kemarin itu ya. Apa kiat pertama? Berpikirlah positif. Nah, berpikir positif itu udah 4. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua itu adalah mengubah tanpa kritik pedas. Nah, sudah kita bahas 2. Yang pertama beritahu perasaan anak, yang kedua adalah tunjukkan yang positif yang anak lakukan ya. Nah, yang ketiga jelaskan harapan kita, harapan ayah apa, gitu ya. Kalau ada ibu, harapan ibu apa gitu ya kepada anak ini. Jelaskan kepada anak agar dia tahu apa harapan dan keinginan ayah dengan singkat. Nah, gunakanlah bahasa mereka. Contoh, ini lagi-lagi namanya Fahri. Salah satu tingkah Fahri yang kurang disenangi ayah adalah bermain dengan suara berisik ketika ayah sedang menelpon. Nah, gitu ya. Fahri tahu betul bahwa ayah pasti marah dan ngomel kalau ia bersikap demikian. Jadi Fahri ini udah tahu nih kalau ayah nelpon dia ngomong wow apa gitu. Dia tahu ayahnya bukan rame nih ayahnya gitu ya. Nah, anehnya meski ayahnya sering marah dengan ketus, Fahri tidak merasa perlu mengubah tingkah lakunya itu, merubah kebiasaan itu. Jadi semakin ayahnya ngomong ketus, semakin ayahnya ngomong agak nyelekit, Fahri ini nggak peduli, Fahri ini malah tambah lebih asik lagi ngomong wah gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini suaranya lebih berisik dari yang sudah-sudah. Nah, jadi selama ini gimana ayah Irwan? Selama ini ayahnya marah gitu ya, ngomong ketus gitu. Jadi apa yang nggak ditangkap sama Fahri kira-kira? Rupanya Fahri nggak menangkap pesan ayahnya apa. Jadi kalau dia berisik gitu ya, ayahnya lagi nelpon, ayahnya justru berisik juga gitu. Tapi ayahnya nggak menjelaskan pesannya apa gitu ya. Nah, yang harus ayah lakukan, cobalah berhenti mengomel atau ngomong ketus ya, dan mengobrol rasa marah dengan kata-kata yang menjemukan anak-anak kita. Sering ayah bunda ya
berisik, berisik tahu nggak, gitu. Diam, bisa diam nggak? Ayah lagi telepon, gitu. Dan itu terus gitu, terus terjadi terus gitu. Jadi si Fahrinya anak enjoy banget gitu. Ayahnya tambah rame, dia tambah rame lagi gitu. Karena apa tadi? Nah, satu, anak nggak nemu pesan ayah tuh apa gitu. Ayah mau apa sih sebenarnya gitu ya. Ini sama aja gitu, dia berisik, ayah juga berisik gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau yang saya tulis, berhentilah untuk ngomel, ya. Berhentilah untuk bicara ketus, ya. Dekatilah Fahri dan ucapkan perasaan kita dengan kata yang jelas. Nah, ini alhamdulillah ada guru saya nih, Ustaz Rahmat Rahmadi. Mas Gondrong. Gimana Mas Gondrong? Luar biasa. Maksudnya Mbak Amelia gitu. Ya. Nah, kata ayah apa nih? Kalau udah seperti itu ayah bilangnya apa? Nah, ayah bilangnya begini nih, ya, tulis ya. Ayah Fahri, gitu ya Fahri, gitu ya. Tarik nafas dulu. Tarik nafasnya gimana bagusnya? Kalau lagi emosi nih ayah Irwan, tarik nafasnya 7-11. 7 narik, 11 turunin. 11 hitungan maksudnya. Jadi ayah lagi marah nih, nelfon nih, mau ngomong sama Fahri, gitu ya. Tarik 7 dulu. Itu udah tenang tuh. 7-11. 7 tarik, 2 lepaskan. Setelah itu baru ngomong, Bas, ayah ingin kamu tidak dengan suara keras, karena ayah akan menelpon Om Ahmad. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi jangan lupa memberikan pujian juga kepada Mas Fahri itu. Tapi jadi ini jelas pesannya. Ayah pengen kamu gak bersuara keras ketika ayah nelpon. Berpuluh bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu, setiap hari anak itu yang diinginkan oleh si Fahri. Dia nggak tahu gitu loh, misalnya ayah ngomong apa, jangan berisik, ayah nelfon gitu loh, nggak jelas. Ya, ini menarik sekali. Ayah sampaikan pesannya gitu, jangan lupa memuji. Nah, yang terakhir ya, tadi jelaskan pesan ayah, dan kemudian yang terakhir, kritiklah tingkah laku anak, bukan anaknya. Ya. Ini suatu kelumrahan memang, ya. Sering kita sebagian besar ayah dalam memberikan kritik kepada anak tanpa sadar yang kita kritik adalah anaknya, bukan tingkah lakunya. Gitu. Contoh saja, ini namanya contoh. Azmi, 7 tahun. Terkenal keras dan suka bertengkar dengan teman-temannya meski ia berbadan kecil. Saking kerasnya, sebagian temannya menganggap Azmi kasar dan enggak enak diajak bermain. Ya. Nah, apa kira-kira yang kita lakukan? Mungkin sering kita mendengar bahwa ada ayah yang langsung ke anaknya, justru yang nggak senangi itu anaknya. Yang kita bolehnya apa? Yang kita nggak senangi tinggal lakunya, bukan anaknya. Jadi jangan ngejudging ke anaknya. Kamu tuh nakal banget sih, gitu. Nakal banget kamu, gitu. Aduh, ampun ya, gitu ya. Kamu bandelnya luar biasa. Itu anaknya. Gitu ya. Itu bukan termasuk 10 kiat. Jadi kalau bagusnya itu adalah tingkah lakunya. Anaknya tetap itu anak kita, ya. Anak kita nggak boleh kita kita judging anak kita, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita mengatakan begini, ayah. Tidak baik bertengkar terus dengan teman, gitu ya. Jadi ini kita mengkritik apanya? Bukan anaknya, tapi bertengkarnya, tidak baik bertengkarnya. Apa itu? Tingkah lakunya, gitu ya. Daripada kita ngomong gini, kamu tuh jelek banget ya, jelek banget, gitu ya. Kamu tuh bertengkar terus gitu, nakal, susah diomongin, gitu aja. Itu namanya mengkritik anaknya, gitu ya. Padahal kita setuju, ya, kita setuju bahwa yang kita kritik itu, yang kita tidak senang itu adalah tingkah lakunya. Jadi kita memang tingkah lakunya, kita bilang tidak baik nak bertengkar dengan temanmu, gitu ya. Daripada kita ngomong yang enggak. Nah, ayah dan bunda, kalau kita biasa mengecam anak bukan tingkah lakunya, maka bersiap-siaplah melupakan cita-cita bahwa kelak anak Anda akan menjadi orang yang bijak, ramah, arif, dan tidak pendendam.
Penelitian mengatakan anak-anak yang dibesarkan dengan kecaman, kritikan kepada pribadinya akan mengalami kendala dalam bermasyarakat. Nah, menarik. Sudah 2 kita bahas tentang kiat ayah bersabar mengasuh anak. Sekedar mengulangi saja ya bunda ya. Yang pertama apa? Berpikir positif. Dari berpositif itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, atasi konflik, jangan perburuk. Yang kedua, lihatlah yang positif kepada anak kita, nanti anak kita akan membalas yang positif, jauh lebih positif dari kita kepada kita. Ajarkan tingkah laku, bisa jadi anak kita memang belum pernah kita ajarkan tingkah laku, tapi kita marah-marah aja ke anak kita. Nah yang keempat, kontrol ya, lakukan kontrol. Bab yang kedua, kiat yang kedua dalam 10 kiat mengasuh mendidik anak, ayah bersabar mendidik anak, mengasuh anak adalah mengubah tanpa kritik pedas. Nah gitu. Yang pertama, namakan perasaan. Bisa jadi anak-anak kita memang nggak ngerti perasaan itu. Kenapa harus dinamakan perasaan, Irwan? Karena memang itu dalam salah satu usaha kita untuk menambah kantong emosi anak kita itu, kantong perasaan karena anak itu tuh optimal banyak, sehingga dia tahu sebenarnya bahwa marah itu dia mungkin marah itu nggak enak gitu. Nah, mungkin kita akan kenal dengan perasaan yang lain. Yang kedua, tunjukkan ciri positif anak kita. Jadi yang positifnya aja yang kita kuatkan lebih dahulu, Nah, kemudian jelaskan harapan tadi gimana ayah dan bunda. Jadi kalau gimana contohnya, Fahri gitu ya, kita lagi nelfon, Fahrinya rame banget gitu. Nah, kita daripada kita kemarin kamu tuh ya Allah, berisik terus nih gitu ya. Nah, mendingan apa tadi ayah sampaikan pesan ayah apa gitu ya. Ayah ingin kamu tidak berbicara atau kamu tidak bersuara keras ketika ayah nelfon. Selesai. Selesai. Mudah-mudahan jadi anak ngerti itu ayah. Kalau nggak nanti gitu aja terus. Dan anak asik banget gitu. Ayah nelfon nih, bikin rame yuk gitu. Karena anak nggak ngerti pesannya apa. Ya. Kemudian yang keempat, kritiklah tingkah lakunya bukan anaknya. Nah, kritiklah tingkah lakunya bukan anaknya gitu. Jadi ayah tadi saya menyampaikan penelitian mengatakan anak-anak yang dibesarkan dengan kecaman dan kritikan kepada pribadinya akan punya kendala dalam hidup bermasyarakat. Kemudian ketika dia besar. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan besok Allah berikan kita ini lagi ke waktu dan sehat jasmani rohani akal. Kita bahas yang ketiga, apa itu sabar butuh latihan. Nah, ini kiat yang ketiga, sabar butuh latihan. Itu ayah dan bunda. Sudah kita bahas 2. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, ya, mudah-mudahan saya nggak tahu nih nanti setelah kita bahas 10 kiat ini, teman-teman boleh nanti ngusul mau bahas yang mana lebih dahulu. Apakah ayah sibuk, kita akan bahas lebih dahulu. Apakah 101 parenting ini, 101 parenting gitu, atau buku-buku yang lain, kiat mengasuh anak, kiat mengenali potensi, atau 365 pesan ibu kepada ayah dalam mengasuh, atau buku ini nanti aja ya ke tahap perkembangan. Ya, syukuran ada ya ayah Irwan, makasih banyak ya teman-teman. Ada yang mengatakan wah ini berat. Sebenarnya sih enggak ya, berat ya, tapi memang harus kita lakukan gitu. Tapi yang paling penting kita prinsipnya adalah kita ikhtiar aja. Jadi bukan hasilnya yang kita mau capai, mau target kita. Hasil itu biar Allah aja yang menyelesaikan. Yang betul full ikhtiar sudah gitu ya. Nah, ini adalah ikhtiarnya. Jadi ini hanya inspirasi saja ayah bunda bisa melakukan yang lain. Si Ricky, apa kabar si Ricky? Ya gitu. Ada Anindita, alhamdulillah, jazakumullah khair. Sama-sama wa iyyakum. Mudah-mudahan ya ayah bunda ya, inspirasi ini bisa menambah repertoar kita, bisa menambah wawasan kita, sehingga kita agak lebih siap dalam membesarkan, mengasuh anak-anak kita, insyaallah ya. Rahma, makasih banyak. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ayah dan bunda. Mudah-mudahan besok ada waktu kita bahas kiat yang ketiga, sabar itu butuh latihan. Dari saya mohon maaf
itulah yang mampu saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Insyaallah kapan-kapan besok kita ketemu lagi. Ada yang nanya bukunya bisa dibeli mana Ayah Irwan? Bukunya udah habis ya sebenarnya, tapi saya pengennya mau nyetak ulang gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, Allah lapangan rezeki, kemudian bisa saya cetak ulang untuk teman-teman semua ya, insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.